Latihan soal SKB Perikanan Part 7. Nomor 1. Teknik dalam kegiatan atau olahraga menyelam yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu pernapasan disebut A. Scuba diving, B. Free diving, C. Bottom diving, D. Deep swimming, E. Snorkeling. Pembahasan. Teknik menyelam dilihat dari penggunaan alat bantu pernapasan ada dua, yaitu teknik menyelam tanpa menggunakan alat bantu pernapasan disebut free diving, sedangkan teknik menyelam menggunakan alat bantu pernapasan disebut scuba diving. Jadi jawabannya adalah B. Free diving. Nomor 2. Lokasi perairan yang sering menjadi sengketa oleh beberapa negara di wilayah ASEAN serta China Selatan adalah A. Laut Banda, B. Selat Malaka, C. Laut China Selatan, D. Samudra Hindia, E. Laut Arafuru. Pembahasan. Laut Cina Selatan adalah wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara di ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Indonesia, China serta Taiwan. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi sengketa untuk pengakuan kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan ini. Jadi jawabannya adalah C. Laut China Selatan. Nomor 3. Jenis komoditas hasil laut yang menjadi primadona ekspor Indonesia pada bulan Januari tahun 2016 adalah A. Cumi-cumi, B. Sarden, C. Udang beku, D. Tuna beku, E. Tuna segar. Pembahasan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Januari tahun 2016 menurut 5 komoditas hasil laut yang memiliki volume ekspor tertinggi yaitu cumi-cumi 7.400 ton, udang faname 4.500 ton, ikan beku 4.500, dan udang beku 2.290 ton. Jadi jawabannya adalah A. Cumi-cumi. Nomor 4. Berikut ini merupakan pengertian yang tepat mengenai zona ekonomi eksklusif, ZEE, adalah A. zona yang diberikan kepada suatu negara untuk memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. B. Zona yang diberikan kepada suatu negara untuk memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya yang luasnya 20 mil laut dari garis dasar pantai. C. Zona yang diberikan kepada suatu negara untuk memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya yang luasnya 200 km dari tepi pantai. D. Zona yang diberikan kepada suatu negara untuk memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya yang luasnya 200 mil laut dari tepi pantai. E. Zona yang diberikan kepada suatu negara untuk memiliki hak atas kekayaan perikanan yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Pembahasan. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Jadi jawabannya adalah A. Zona yang diberikan kepada suatu negara untuk memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai. Nomor 5. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, berikut ini adalah tujuan pengelolaan perikanan, kecuali A. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara, B. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, C. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, D. Meningkatkan luas wilayah perairan Indonesia, E. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan. Pembahasan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan,
menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Jadi jawabannya adalah D. Meningkatkan luas wilayah perairan Indonesia. Nomor 6. Di manakah letak Monumen Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia? A. Cirebon, Jawa Barat. B. Surabaya, Jawa Timur. C. Cilegon, Banten. D. Pangandaran, Jawa Barat. E. Manado, Sulawesi Utara. Pembahasan. Pada Maret tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI meledakkan kapal MV Viking dan menjadikan lokasi bangkai kapal tersebut sebagai Monumen Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Monumen ini akan ditetapkan di Cagar Alam Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah D. Pangandaran, Jawa Barat. Nomor 7. Gerakan yang pada 2014 mulai digalakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi ikan adalah A. Sadar ikan. B. Ikan adalah kita. C. Suka ikan. D. For ikan. E. Gemar ikan. Pembahasan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang kuat, sehat, cerdas, dan berpenampilan prima sekaligus membangun karakter bangsa, yakni dengan mencerdaskan masyarakat secara fisik dan mental dengan mengkonsumsi ikan, maka pada 2014 pemerintah Indonesia meresmikan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau disingkat Gemar Ikan. Jadi jawabannya adalah E. Gemar ikan. Nomor 8. Di wilayah Nusa Tenggara Barat, ada satu upacara atau pesta rakyat yang dilaksanakan di pantai yang bernama Bau Nyale. Upacara ini dilakukan dengan menangkap hewan laut secara hidup-hidup. Hewan apakah yang ditangkap saat upacara Bau Nyale tersebut? A. Cacing laut. B. Kepiting. C. Kerang pantai. D. Undur-undur. E. Ubur-ubur. Pembahasan. Nyale adalah sebuah pesta atau upacara yang dikenal dengan Bau Nyale. Kata bau berasal dari bahasa Sasak yang berarti menangkap, sedangkan kata nyale berarti cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut. Bau nyale merupakan sebuah acara perburuan cacing laut. Acara ini diselenggarakan sekitar bulan Februari dan Maret. Tempat penyelenggaraan upacara Bau Nyale ini ada di Pantai Seger, Kuta, terletak di bagian selatan Pulau Lombok. Jadi jawabannya adalah A. Cacing laut. Nomor 9. Suatu gelombang dapat ditimbulkan dari angin, gempa bumi dasar laut, dan letusan gunung berapi. Gelombang memiliki ukuran dan ketinggian yang bervariasi. Namun, gelombang memiliki bagian-bagian yang pasti ada pada sebuah gelombang. Berikut ini bagian-bagian gelombang, kecuali A. Puncak gelombang, crest. B. Kedalaman gelombang, wave deep. C. Tinggi gelombang, wave height. D. Panjang gelombang, wave length. E. Periode gelombang, wave period. Pembahasan. Puncak gelombang, crest, adalah titik tertinggi dari sebuah gelombang. Lembah gelombang, trough, adalah titik terendah gelombang di antara dua puncak gelombang. Panjang gelombang, wave length, adalah jarak mendatar antara dua pucuk gelombang atau antara dua lembah gelombang. Tinggi gelombang, wave height, adalah jarak tegak antara dua lembah gelombang. Periode gelombang, wave period, adalah waktu yang diperlukan oleh dua puncak gelombang yang berurutan untuk melakukan satu titik. Jadi jawabannya adalah B. Kedalaman gelombang, wave deep. Nomor 10. Konvensi internasional yang memiliki fokus tentang hukum laut dan yurisdiksi batasan maritim adalah A. UNCLOS. B. UNHCR. C. UNWTO. D. UNESCO. E. UNIDO. Pembahasan. Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Konvensi ini dinamakan United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS. Jadi jawabannya adalah A. UNCLOS. Nomor 11. Daerah di Indonesia yang dahulu dikenal sebagai penghasil ikan laut terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen, Norwegia adalah A. Bagan Siapi-api. B. Bitung. C. Makassar. D. Balikpapan. E. Pangandaran. Pembahasan.
Surat kabar The Indische Mercure menulis bahwa pada tahun 1928, Bagan Siapi-Api adalah kota penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah kota Bergen di Norwegia, sehingga kota ini dapat julukan kota ikan. Akan tetapi saat ini julukan tersebut mulai memudar seiring terus berkurangnya produksi ikan laut di kota Bagan Siapi-Api. Jadi jawabannya adalah A. Bagan Siapi-Api. Nomor 12. Tol laut adalah salah satu kebijakan pemerintah Jokowi JK dalam bidang kelautan. Hingga saat ini, sudah terdapat 6 jalur atau rute pelayaran yang dilayani program tersebut. Yang bukan termasuk rute jalur tol laut di bawah ini adalah A. Tanjung Priok Natuna Anambas. B. Surabaya Enrote Mangapu. C. Surabaya Wanci Namlea Fakfak Timika. D. Makassar Maluku Utara Morotai Tobelo Ternate. E. Makassar Bilitung Ambon Timika. Pembahasan. Hingga Mei tahun 2016, sudah terdapat 6 rute jalur pelayaran tol laut, yaitu rute pertama Tanjung Priok Natuna Anambas. Rute kedua Surabaya NTT Rote Mangapu. Rute ketiga Surabaya Moa Saumlaki Dobo Marauke. Rute keempat Makassar Manokwari Wasior Nabire Biak. Rute kelima Surabaya Wanci Namlea Fakfak Timika. Rute keenam Makassar Maluku Utara Morotai Tobelo Ternate. Jadi jawabannya adalah E. Makassar Bilitung Ambon Timika. Nomor 13. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena memiliki jumlah pulau yang tergolong sangat banyak. Dari sekitar 17.500 total pulau di Indonesia, berapakah perkiraan jumlah pulau di Indonesia yang berpenghuni? A. Sekitar 6.000. B. Sekitar 8.000. C. Sekitar 7.000. D. Sekitar 9.000. E. Sekitar 5.000. Pembahasan. Menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dari 17.500 pulau di Indonesia, yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau. Jadi jawabannya adalah A, sekitar 6.000. Nomor 14. Walaupun Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi kelautan yang melimpah, ternyata konsumsi ikan penduduk Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan negara lain di dunia. Dari hasil survei nasional BPS pada tahun 2015, berapa rata-rata konsumsi ikan masyarakat Indonesia per kapita per tahun? A. 20,33 kg. B. 25,44 kg. C. 30,55 kg. D. 36,22 kg. E. 41,11 kg. Pembahasan. Data ini berdasarkan perhitungan angka konsumsi ikan Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, BPS. Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terdapat komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan ke kap tahun. Data konsumsi ikan selalu disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi. Tercatat capaian angka konsumsi ikan pada tahun 2015 adalah sebesar 41,11 kg kap tahun, melebihi target yang telah ditentukan sebesar 40,90 kg kap tahun. Jadi jawabannya adalah E, 40,11 kg. Nomor 15. Provinsi di Indonesia yang menjadi daerah dengan angka konsumsi ikan tertinggi di Indonesia adalah A. Sumatera. B. Kalimantan. C. Sulawesi Tengah. D. Maluku. E. Jawa Barat. Pembahasan. Dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas BPS, 5 provinsi dengan konsumsi ikan terbesar pada tahun 2014 terdapat di Provinsi Maluku, 54,12 kg kap tahun, Sulawesi Tenggara, 50,77 kg kap tahun, Kepulauan Riau, 49,24 kg kap tahun, Maluku Utara, 48,88 kg kap tahun, dan Papua Barat, 48,16 kg kepulauan tahun. Jadi jawabannya adalah D. Maluku. Nomor 16. Maraknya aksi illegal fishing diakui sangat merugikan negara Indonesia. Akhirnya untuk memberantas hal tersebut, pada tahun 2015 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal.
Dituangkan dalam peraturan apakah pembentukan satuan tugas tersebut? A. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2015. B. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2015. C. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. D. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015. E. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 151 Tahun 2015. Pembahasan. Peraturan mengenai pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan secara ilegal illegal fishing terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Jadi jawabannya adalah C. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Nomor 17. Pada peraturan tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan secara ilegal tersebut, yang didaulat menjadi komandan Satgas tersebut adalah A. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. B. Menteri Kelautan dan Perikanan. C. Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. D. Kepala Badan Keamanan Laut Kepolisian Negara Republik Indonesia. E. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pembahasan. Pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Pasal 4 mengenai organisasi, yang ditugaskan menjadi Komandan Satgas adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi jawabannya adalah B. Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 18. Alasan utama adanya pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik adalah A. Mengancam keberlanjutan hidup ikan air tawar. B. Keduanya merupakan alat tangkap yang tidak selektif. C. Merupakan barang impor yang mengganggu produksi dalam negeri. D. Mempunyai efek samping berupa pencemaran pada perairan. E. Digunakan untuk menangkap ikan langka. Pembahasan. Pukat hela dan pukat tarik adalah alat tangkap yang akan menarik atau menangkap semua jenis ikan dan hewan laut lainnya yang dilalui tidak adanya proses seleksi ikan menjadi alasan utama kedua alat ini tidak diperkenalkan untuk digunakan. Jadi jawabannya adalah B. Keduanya merupakan alat tangkap yang tidak selektif. Nomor 19. Alat penangkapan ikan berkantong coten tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan, schooling ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti, berlabuh jangkar atau ke darat pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar, dinamakan A. Pukat hela. B. Pukat tarik. C. Jaring angkat. D. Pukat cincin. E. Traps. Pembahasan. Pukat tarik sendnet adalah kelompok alat penangkap ikan berkantong coten tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan, schooling ikan dan menariknya ke kapal yang sedang berhenti, berlabuh jangkar atau ke darat pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selembar. Jadi jawabannya adalah B. Pukat tarik. Nomor 20. Alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dinamakan A. Pukat hela. B. Pukat tarik. C. Jaring angkat. D. Pukat cincin. E. Traps. Pembahasan. Pukat hela merupakan kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Jadi jawabannya adalah A. Pukat hela. Nomor 21. Ikan patin termasuk ikan nokturnal, yang berarti ikan ini beraktivitas pada A. Pagi hari. B. Siang hari. C. Sore hari. D. Malam hari. E. Senja hari. Pembahasan. Hewan giat malam atau hewan nokturnal adalah hewan yang tidur pada siang hari, dan aktif pada malam hari. Aktivitas yang merupakan kebalikan dari perilaku manusia, diurnal. Hewan nokturnal umumnya memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman serta penglihatan yang tajam. Jadi jawabannya adalah D. Malam hari. Nomor 22. Kepiting soka atau asoka adalah kepiting yang sedang berganti cangkang. Setiap 20 hari, kepiting melepaskan cangkang karena tidak sesuai lagi dengan ukuran tubuh yang terus membesar. Di hari ke-19 cangkang lama terlepas dan cangkang baru belum mengeras.
Saat itulah kepiting dipanen. Istilah untuk pergantian cangkang tersebut adalah A. Changing, B. Transitioning, C. Molting, D. Hibernating, E. Turning. Pembahasan. Kepiting soka adalah nama lain dari kepiting cangkang lunak. Lunaknya cangkang yang dimiliki oleh kepiting ini bukan karena jenis kepitingnya, namun karena kepiting baru melewati tahap ganti kulit molting, jadi cangkang keras kepiting ditinggalkan dan muncul cangkang baru yang masih lunak. Jadi jawabannya adalah C. Molting. Nomor 23. Kepiting yang paling sedikit dipakai dalam budidaya kepiting soka karena tingkat kegagalannya tinggi adalah kepiting yang berjenis kelamin. A. Banci halus, B. Banci kasar, C. Betina, D. Jantan, E. Hermafrodit. Pembahasan. Kepiting soka lebih banyak jantan dan banci halus yang dikembangkan ketimbang betina, sebab betina tingkat kegagalannya tinggi. Kadang mereka harus bertelur terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah C. Betina. Nomor 24. Udang windu yang siap dipanen adalah udang windu yang telah mencapai masa pemeliharaan selama A. 1-2 bulan, B. 3-4 bulan, C. 5-6 bulan, D. 7-8 bulan, E. 1 tahun. Pembahasan. Udang yang siap panen adalah udang yang telah berumur 5-6 bulan masa pemeliharaan. Dengan syarat mutu yang baik, yaitu ukurannya besar, kulitnya keras, bersih, licin, bersinar, dan badan tidak cacat. Masih dalam keadaan hidup dan segar. Jadi jawabannya adalah C. 5-6 bulan. Nomor 25. Tempat pelelangan ikan terbesar di Lamongan adalah A. TPI Brondong, B. TPI Blanakan, C. TPI Muncar, D. TPI Muara, E. TPI Angke. Pembahasan. TPI Brondong merupakan tempat pelelangan ikan terbesar di Lamongan. Tempat pelelangan ikan Brondong berjarak 6 km dari lokasi wisata Tanjung Kodok atau wisata Bahari Lamongan. Tempat ini merupakan tempat pendaratan ikan para nelayan, baik nelayan lokal maupun nelayan dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. TPI Brondong. Nomor 26. Hasil tambak yang terkenal dari wilayah Sidoarjo adalah A. Tuna, B. Bandeng, C. Tongkil, D. Salmon, E. Lele. Pembahasan. Sidoarjo dikenal sebagai sentralnya budidaya tambak di Jawa Timur. Berdasarkan data statistik perikanan budidaya Jawa Timur, total produksi budidaya tambak Sidoarjo adalah terbaik kedua setelah Kabupaten Gresik. Andalan produksi budidaya tambak Kabupaten Sidoarjo adalah komoditas bandeng dan udang. Oleh karenanya tidak salah jika Sidoarjo menjadikan ikan bandeng dan udang sebagai ikon daerah. Jadi jawabannya adalah B. Bandeng. Nomor 27. Ikan salmon betina sekali bertelur akan memproduksi sekitar A. 1000 butir telur, B. 9000 butir telur, C. 2000 butir telur, D. 4000 butir telur, E. 2500 butir telur. Pembahasan. Ikan salmon akan menggali tanah di dasar sungai membuat lubang 25-30 cm untuk sarang dengan menggunakan ekornya. Di lubang itulah ikan salmon betina mengeluarkan telur 3000-8000 butir dan kemudian dibuahi oleh sperma ikan salmon jantan. Jadi jawabannya adalah D. 4000 butir telur. Nomor 28. Seekor induk cumi-cumi rata-rata mampu menghasilkan sekitar A. 100 butir telur, B. 200 butir telur, C. 300 butir telur, D. 400 butir telur, E. 500 butir telur. Pembahasan. Seekor induk cumi-cumi rata-rata mampu menghasilkan sekitar 500 butir telur. Jadi jawabannya adalah E. 500 butir telur. Nomor 29. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan dari sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah adalah A. Bandeng, B. Tuna, C. Salmon, D. Kepiting, E. Lele. Pembahasan. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan dari sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah antara lain udang, tuna, cakalang, kerapu, teripang, lajang, dan rumput laut.
Jadi jawabannya adalah B. Tuna. Nomor 30. Angin sangat mempengaruhi strategi melaut yang dilakukan oleh para nelayan. Pada bulan Desember, Januari, Februari, ketika matahari berada di atas wilayah belahan bumi selatan, wilayah Australia mengalami musim panas akibat terbentuknya sel tekanan rendah karena pemanasan, sedangkan belahan bumi utara mengalami musim dingin akibat terjadinya sel tekanan tinggi di wilayah Asia. Perbedaan tekanan ini memicu bertiupnya angin dari wilayah tekanan tinggi Asia ke wilayah tekanan rendah Australia yang menyebabkan musim hujan di Indonesia. Angin ini disebut juga muson. A. Utara. B. Selatan. C. Timur. D. Barat. E. Tenggara. Pembahasan. Angin muson barat adalah angin yang terjadi pada bulan Oktober sampai April, berhembus dari Samudra Pasifik dan bersifat basah karena melewati banyak daerah perairan sehingga menyebabkan musim penghujan. Jadi jawabannya adalah D. Barat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.